Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Mufatur Rahman SPT MSI, yang terhormat dosen moderator Bapak Insinyur Hermawan Wana MSI, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Arya Nugraha Setiawan dengan NIM J3J118082. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PKL saya yang berjudul Peningkatan Produksi Ayam Broiler melalui Pembuatan Mini Closed pada FARM. Yang pertama, terdapat latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, yang pertama, peternakan di Indonesia sangat beragam, salah satunya peternakan ayam broiler. Yang kedua, konsumsi protein hewani meningkat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Yang ketiga, produksi ayam continue, namun kandang masih tradisional sehingga memiliki banyak kekurangan. Yang keempat, kandang mini closed dapat menjadi solusinya. Selanjutnya, terdapat tujuan dan manfaat. Untuk tujuan dan manfaat masing-masing terbagi menjadi dua. Tujuan yang pertama yaitu merumuskan ide pengembangan bisnis, menyusun kajian pendirian kandang mini closed. Manfaat yang pertama yaitu manfaat bagi IFAM, dan yang kedua bagi pihak lain yang membutuhkan analisis pendirian kandang mini closed. Selanjutnya, sejarah perusahaan. IFAM merupakan usaha mandiri di bidang pembesaran ayam broiler, berdiri pada tahun 1998 oleh Bapak F. Sugriya dengan modal 50 juta, berlokasi di Jalan Asyafiah, Kampung Payangan RT 3 RW 7 Jatisari Jati AC, Kota Bekasi. Kapasitas ayam yang dimiliki perusahaan dari keseluruhan lokasi kandang sebanyak 378.000 ekor per siklus. Untuk struktur organisasinya dikepalai oleh direktur dan paling bawah adalah anak kandang dan sopir. Untuk sumber daya perusahaan terbagi menjadi 3, sumber daya manusia, fisik, dan keuangan. Untuk sumber daya manusia, total tenaga kerja sebanyak 48 orang. Sumber daya fisik terbagi menjadi lahan, bangunan, dan peralatan produksi. Modal untuk sumber daya keuangan yang merupakan modal pribadi pemilik. Selanjutnya, unit usaha. Untuk unit usaha terbagi menjadi 2, usaha utama dan usaha sampingan. Untuk usaha utama merupakan pembesaran ayam broiler, dan usaha sampingannya terbagi menjadi 5 usaha, yaitu ayam kampung, bebek petelur, kambing, sapi potong, dan ikan. Untuk ikannya terdapat ikan mas, lele, dan gurame. Selanjutnya, rumusan ide pengembangan bisnis. Rumusan ide pengembangan bisnis ini berdasarkan analisis SWOT dengan melakukan strategi WO dengan skor 1,4962. Untuk internalnya yaitu kandang dan peralatan masih bersifat tradisional, banyak bagian kandang mengalami kerusakan, pertumbuhan dan perkembangan ayam broiler dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, ayam broiler rentan terhadap penyakit, tidak adanya sistem SOP, dan manajemen pemberian pakan kurang terjadwal. Untuk lingkungan eksternalnya terdapat peluang yaitu permintaan ayam kontinu, pemerintah menyediakan pedoman budidaya ayam broiler, pemanfaatan teknologi baru untuk sarana dan prasarana produksi, banyak tersedianya industri sapronak, membuka lapangan pekerjaan, dan adanya batasan harga DOC dan ayam broiler, sehingga menghasilkan ide rumusan pengembangan bisnis peningkatan produksi ayam broiler melalui pembuatan kandang mini closed dan dikaji melalui analisis non-finansial dan analisis finansial. Selanjutnya, perencanaan produk. Perencanaan produk terbagi menjadi 2, yaitu produk utama dan sampingan. Untuk produk utama sendiri yaitu ayam broiler dengan bobot 1,4 kg, dan untuk usaha sampingannya yaitu berupa kotoran ayam yang dijual dengan karung bekas pakan ukuran 50 kg. Perencanaan pasar dan pemasaran. Di sini terdapat 10 pelanggan atau 10 permintaan. Namun, IFAM akan memenuhi permintaan sebanyak 50% dari total permintaan atau sebanyak 7.800 ekor. Hal ini dipertimbangkan karena idealnya kapasitas kandang mini closed tidak lebih dari 8.000 ekor per siklus. Selanjutnya, perencanaan pasar dan pemasaran bagian STP. Untuk segmentasinya terbagi menjadi 2, demografi dan geografi. Untuk demografinya pengepul ayam broiler dan petani sayur untuk kotoran ayam. Geografinya itu Depok, Bekasi, dan Bogor untuk ayam broiler, dan Bandung untuk kotoran ayam. Targetingnya terbagi menjadi ayam broiler untuk pengepul ayam broiler dan kotoran ayamnya kepada petani sayur. Dengan positioning produk yaitu menjual ayam broiler yang berkualitas dan sesuai standar pasar. Selanjutnya, marketing mix 4P. Yang pertama, produknya ayam hidup dengan bobot 1,4 kg dengan harga 19.000. Bertempat di Kampung Jatinunggal, Desa Sukasirna, RT 2 RW 1, Jonggol, Bogor, Jawa Barat, dengan promotionnya melalui WhatsApp Group. Selanjutnya, terdapat perencanaan produksi. Yang pertama, lokasi produksinya terdapat di Desa Sukasirna dengan jadwal produksinya menghasilkan 8.000 ekor per siklus.
Dan untuk penawarannya 7.800 ekor dengan asumsi mortalitas sebanyak 2,5% atau 200 ekor. Penjadwalan produksinya 7 hari kerja, 24 jam pada masa DOC dan mulai pukul 8 pagi hingga 7 malam pada pembesaran minggu kedua hingga panen. Untuk alur proses produksinya dimulai dari persiapan kandang, masa masuk DOC, masa pembesaran minggu pertama hingga keempat, panen, pembersihan kandang, dan istirahat kandang. Selanjutnya, perencanaan organisasi manajemen dan sumber daya. Pada pengembangan bisnis ini menambah 2 tenaga kerja baru yaitu operator kandang dan 1 anak kandang. Selanjutnya, perencanaan kolaborasi. Di sini terdapat 4 pihak yang berkolaborasi untuk DOC dan pakan yaitu PT Malindo, sekam petani sekitar, vaksin dan vitamin PT Medion, obat-obatan PT Hendy Parmindo Satwa. Selanjutnya di sini terdapat beberapa aspek finansial mulai dari umur bisnis ditetapkan selama 10 tahun sampai terakhir yaitu pada pengembangan bisnis ini terdapat beberapa nilai sisa yang didapatkan dari beberapa komponen investasi. Selanjutnya terdapat aspek finansial perencanaan penerimaan. Perencanaan penerimaan tahun 1 yaitu 743.500.000, untuk tahun 2 sampai 9 1.040.900.000, dan untuk tahun 10-nya terdapat nilai sisa sehingga menghasilkan total 1.123.658.333 rupiah. Perencanaan pengeluaran terbagi menjadi 2 yaitu biaya investasi dan operasional. Untuk biaya investasi dikeluarkan sebanyak 453.400.333 rupiah. Untuk biaya operasional tahun pertama yaitu 241.956.857 rupiah. Untuk tahun 2 sampai 10 yaitu 670.16.857 rupiah. Selanjutnya terdapat aspek analisis laba rugi. Laba bersih setelah pajak tahun 1 yaitu 79.828.545 rupiah. Untuk tahun 2 sampai 4 132.832.195 rupiah, dan untuk tahun 5 sampai 10 134.696 rupiah. Selanjutnya terdapat analisis cash flow dan analisis sensitivitas. Untuk analisis cash flow, NPV-nya layak, IRR 52% layak, net BC 4,18 layak, gross BC 1,13 layak, dan payback periodnya selama 3 tahun. Untuk analisis sensitivitas, di sini yang penurunannya merupakan penurunan produksi ayam broilers dengan persentase 10%. Untuk NPV-nya 136.313.263.18 rupiah, gross BC 1,02, net BC 1,36 dengan IRR 10%. Payback periodnya 7,41 tahun. Untuk yang peningkatannya merupakan peningkatan harga DOC ayam broilers dengan persentase sebanyak 15%. Dengan NPV 393.344.743.8 rupiah, dengan gross BC-nya 1,05, net BC 2,12 dengan IRR 23%. Untuk payback periodnya 4,99 tahun. Dengan begitu bisnis ini dikatakan sensitif dan layak. Selanjutnya simpulan dan saran. Ide pengembangan bisnis ini muncul berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal pada perusahaan melalui strategi WO yang ada sehingga menghasilkan analisis pembuatan kandang mini closed house dengan skor 1,4962. Berdasarkan hasil dari analisis kelayakan usaha pendirian kandang mini closed house dikatakan layak berdasarkan aspek non-finansial dan finansial sehingga dapat dilakukan. Hasil perhitungan cash flow pengembangan usaha ini layak dilakukan karena NPV lebih besar daripada 0 yaitu 970.442.218 rupiah, IRR sebesar 52%, lebih besar daripada diskon rate, dan net BC lebih besar daripada net BC lebih besar dari 1 yaitu sebesar 4,18, gross BC lebih besar dari 1 yaitu 1,13, payback period kurang dari umur bisnis yaitu 3 tahun.
Sarannya yang pertama, menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan pihak-pihak yang telah berkolaborasi seperti pemasok, input, dan pelanggan. 2. Serta dalam proses budidayanya, AFAM harus diperhatikan dengan benar untuk mencegah terjadinya mortalitas yang tinggi agar penurunan produksi tidak melebihi 10%. Serta kenaikan biaya produksi terutama pada DOC sebesar 15% dapat dihindari dengan memperkecil keuntungan atau markup. Daftar pustakanya terdapat 3, yaitu dari Diskanap, Kotler dan Keller, yang terakhir dari Ferry Tamaludin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.